video. Kesya kau sini aja lah. Aku tengah. Parah. Dah tuh Deca ujung. Udah lah. Masa kita kayak gini? Jadi kayak orang Oh, nari. itu situ Kesya. Dari sama. Itu nari kayak gini. Oh, itu jangan dekatkan aku dengan Deca. Iya. Ke situ. Kan orang ada pembatas kami. Orang tidak tahu kalau di belakang layar yang nonton. Ini sering kayak saya nampak muka. Cantik dulu kata Dewi. Enggak, minimal aku. Nggak nampak loh kayak siapa. Oh, geser. Ejak geser kerja. Oke, Dewi geser. Nah, Deca. Ya. Ayo. Itu kelompok berapa? Judulnya baca. Judulnya enggak ingat. Kita kelompok. Terbatas energi dan cara mengatasinya aja. Jangan kayak gitu. Keterbatasan energi dan cara Buat program Program dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penyelesaian masalah dengan energi Kita alternatif. kelompok 4 ini udah sama nih kelompok. punya masalah. Dengan energi alternatif. Ini Deca nanti baca. Iya, Deca yang baca. Nah, Tuh udah Ini nah, dampak dan dampak. Karena dia ini dibuat untuk PKN. siapa opening Mana? kalau opening Rahmat Dampak keterbatasan energi dan cara mengatasinya ayo lah cepat. dan 1, 2, dan cara 3. mengatasinya ya. Mana ada salah biar apa ya? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penyelesaian masalah dengan energi alternatif. Banyak kan? Nih. Sumber energi tidak terbuka, sumber energi tidak terbarukan, sumber energi terbarukan. Sumber energi tersebut tidak tersedia secara terus-menerus, tidak berkesinambungan, dan pada saatnya sumber energi tersebut akan habis. Sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Sumber energi terbarukan. Sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Antara lain energi surya atau matahari, panas bumi, angin, biomasa, energi gas alam air, energi pasang surut, dan energi gelombang laut. Selain itu ada juga energi surya atau matahari, panas bumi, angin, biomasa, energi gas alam, air, energi pasang surut, dan energi gelombang laut. Sumber energi tidak terbarukan, minyak bumi, batu bara. Sumber energi tersebut tidak tersedia secara terus-menerus, tidak berkesinambungan, dan pada saatnya sumber energi tersebut akan habis. Sumber energi yang berasal dari fosil, sumber energi yang berasal dari mineral alam. Uranium menjadi energi nuklir. Sumber energi yang berasal dari fosil yaitu minyak bumi dan batu bara. Sumber energi yang berasal dari mineral alam yaitu uranium menjadi energi nuklir. Sumber energi yang berasal dari fosil yaitu minyak bumi, batu bara. Sumber energi yang berasal dari mineral alam juga. Uranium menjadi energi nuklir. Sumber energi yang berasal dari penggunaan sumber energi tidak terbarukan, energi surya atau matahari, pembangkit listrik tenaga matahari menghasilkan uap panas untuk menjalankan turbin yang menghasilkan listrik, pemanasan dan pendinginan tenaga matahari. Panas bumi digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik dan digunakan dalam bentuk listrik. Sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa ke perut bumi. Sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. Angin menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan genset atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dan juga digunakan untuk mendinginkan air untuk mengairi sawah. Biomasa memanfaatkan biomasa menjadi bioberiket, gas yang diperlukan
generator pembangkit listrik, pembuatan etanol dari biomasa digunakan sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar biocair. Energi gas alam sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bahan bakar industri, bahan bakar kendaraan bermotor, bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, metanol, bahan baku plastik. Komoditas energi untuk ekspor, memanfaatkan gas alam untuk air kondisioner atau AC. Udara mengubah Air. mana? Air. Tengok. Air berudara. Mana airnya? Oh, ini. Air mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Begitu. Menjadi energi listrik. Udara mengubah aliran udara menjadi energi mekanik lalu menjadi energi listrik atau PLTA. Energi pasang surut dalam bentuk turbin mengubahnya menjadi energi mekanik digunakan untuk menghasilkan listrik pembangkit listrik tenaga pasang surut. Energi gelombang laut menggerakkan turbin menghasilkan listrik. Energi tak terbarukan batu bara minyak bumi. Minyak bumi jenis produk paling umum dari penyulingan minyak bumi adalah bahan bakar. Batu bara banyak dimanfaatkan dalam bentuk energi listrik digunakan sebagai bahan bakar. Dampak penggunaan. 1. Pengadaan peralatan untuk mengelola atau mengolah sumber energi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 2. Harga dari sumber energi yang dibutuhkan mahal sehingga meningkatkan jumlah pengeluaran. 3. Perindustrian akan mengurangi jumlah tenaga kerja karena biaya bahan bakar atau bahan baku yang tinggi, otomatis jumlah produksi sedikit. Tahapan ekonomi, tahap lingkungan. Terhadap ekonomi, terhadap lingkungan. Pembakaran menyebabkan pencemaran udara atau hujan asap dan pemanasan global. Kadar gas rumah kaca di atmosfer meningkat sehingga terjadi peningkatan efek kaca rumah dan pemanasan global. Tumpahnya minyak atau ke laut, ke sungai atau air tanah dapat menyebabkan pencemaran perairan. Tanah bekas tambang merusak kesuburan tanah terhadap kesehatan. Asap mengakibatkan gangguan pernapasan kronis hingga kematian. Radiasi yang diakibatkan oleh reaktor nuklir yang mengancam keselamatan manusia. Pembangkit listrik tenaga angin dapat mengubah iklim lokal maupun global. Dampak terhadap lingkungan. Pembakaran menyebabkan pencemaran udara, hujan asam, smog, terhadap kesehatan, asap, dampaknya terhadap ekonomi. Solusi terhadap keterbatasan sumber energi. Solusi mengurangi penggunaan bahan bakar mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengembangkan energi alternatif, memperhatikan dan mempertahankan lingkungan hidup sehingga tidak merusak siklus ekologi, menghemat pemakaian energi dan sumber alam karena pemborosan dilakukan sangat menyedot stok energi yang tersedia, menciptakan teknologi yang ramah lingkungan dan terjangkau untuk mengelola atau mengolah sumber energi. Menghemat pemakaian energi dan sumber daya alam dengan melakukan 5R, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, mengembalikan, mengisi. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber energi harus dikurangi mengingat keterbatasan energi dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh energi tersebut. Hal ini dapat diminimalkan dengan penghematan energi dan mengembangkan energi alternatif sehingga stok energi yang masih ada dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.
presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah alternatif. Ih, kayak apa, woy? Kayak apa, woy? Yang